Lieutenant Karan Shelgo reporting, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Lakshya pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bergabung dengan pasukan tentara, di mana sewaktu dulu ia merupakan seseorang yang tidak dapat menentukan tujuan hidupnya sama sekali. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pria bernama Karan. Ia adalah seorang tentara India yang saat ini ditugaskan ke daerah perbatasan antara India-Pakistan. Ia terlebih dahulu diperkenalkan pada seorang atasannya yang akan memimpin suatu resimen, lalu berbaur bersama teman-teman seperjuangannya. Keesokan harinya, Karan akan pergi ke suatu tempat yang merupakan posko perbatasan yang berhadapan langsung dengan posko Pakistan. Dan tanpa sengaja, dompet Karan terjatuh yang membuat kapten divisinya melihat sebuah foto perempuan di dompet Karan. Ternyata, perempuan tersebut adalah seorang presenter di salah satu stasiun TV India yang bernama Romila. Panggil saja Romi. Ia juga merupakan mantan kekasih Karan. Melihatnya di TV, membuat Karan menjadi gundah dan pergi ke hilir sungai untuk menenangkan diri sekaligus mengingat tentang masa lalu ketika Karan masih menjalani kehidupan yang bahagia semasa masih menjadi mahasiswa, tanpa harus memikirkan tujuan hidupnya sama sekali. Hidupnya penuh dengan bersenang-senang, entah itu hanya sekedar bercanda dengan teman sebayanya atau menjalani kisah asmaranya bersama Romi. Karan merupakan tipe orang yang hanya ingin bersenang-senang, sehingga orang lain selalu mempertanyakan tujuan hidupnya ke depan akan seperti apa, termasuk orang tua Karan. Saat Karan sedang bermain bersama teman-temannya, ternyata temannya sudah memiliki tujuan mereka masing-masing. Ada yang ingin menjadi manajer hotel, seorang insinyur, dan juga seorang tentara. Mendengar teman-temannya sudah memiliki tujuannya, Karan merasa semakin tertinggal. Ketika bersama Romi, Karan sempat mempertanyakan kenapa Romi mau berhubungan dengan orang sepertinya, dan Romi pun menjawab, Why do you love me? और ना ही तुम्हारे मुंह से कभी कोई चीप बात सुनी. तुम बहुत अच्छे इंसान हो, and that's why I love you. Keesokan harinya, Karan yang sedang bersantai meminum segelas jus seraya menonton film perang. Yang terpikirkan oleh Karan saat itu adalah menjadi seorang tentara adalah sesuatu yang keren. Dan tanpa pikir panjang, ia mendaftarkan diri di Akademi Militer India bersama temannya. Ia juga memberitahukan Romi bahwa ia telah memiliki tujuan hidupnya kali ini. Lalu beberapa hari setelahnya, teman Karan yang ingin menjadi seorang tentara tiba-tiba berubah pikiran bahwa ia tidak yakin untuk menjadi seorang tentara. Karan yang berada di rumah ketika itu dimarahi oleh ayahnya yang mengetahui bahwa Karan mendaftar di Akademi Militer tanpa sepengetahuan ayah ibunya. Sebenarnya, orang tua Karan khawatir pada Karan. Bekerja menjadi seorang tentara adalah pekerjaan yang berat, apalagi melihat situasi India di masa itu yang masih terlibat konflik besar dengan negara tetangga. Karan pergi dari rumah dan menceritakan masalahnya pada Romi. Karan kali ini berkeinginan kuat untuk membuktikan pada orang tuanya bahwa ia bisa berhasil dengan tujuannya menjadi seorang tentara. My God, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना गुस्सा भी आता है. Akhirnya, Karan mengikuti ujian Akademi Militer dan berhasil menjadi seorang kadet. Awal-awal pelatihan, Karan tidak dapat berbaur dengan kehidupan barunya dan seringkali dihukum karena tingkahnya yang tidak disiplin. Jesse, Karan Circle! How, sir?
karena tidak betah terus-terusan dihukum membuat Karan melarikan diri dari pelatihan tersebut. Ayah Karan yang sudah tahu bahwa Karan akan kembali cepat atau lambat, menceritakan pada Karan bahwa ia ingin anaknya tersebut melanjutkan apa yang telah ia capai, yaitu menjadi seorang pemimpin di perusahaannya suatu hari nanti. Karan kemudian bertemu dengan Romi. Betapa kecewanya Romi terhadap keputusan Karan yang tidak berani menghadapi masalah dari tujuannya untuk menjadi seorang tentara. Hingga perselisihan mereka berakhir ketika Romi mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak perlu bertemu lagi. मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुमसे कभी मिलना चाहूंगी. Pukulan yang begitu besar mengguncang hati Karan. Rasa kesal dan sedih bercampur kala itu, membuat Karan mengambil tindakan untuk kembali ke akademi militer dan berjuang sebaik mungkin menjadi seorang perwira tentara. Di lain sisi, Romi juga telah diterima bekerja di salah satu stasiun TV. Tiba masa di mana Karan bersama angkatannya telah lulus menjadi seorang perwira tentara. Ibu Karan juga telah menghargai keputusan anaknya menjadi seorang tentara. Setelah hari kelulusan, Karan menghubungi Romi untuk memberitahukan bahwa tujuannya kali ini telah tercapai. Romi begitu senang dan mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Karan. Namun Karan mempertegas bahwa hubungan mereka benar-benar telah berakhir. Kembali di masa yang sekarang, seorang warga India melihat sekelompok orang menenteng senjata naik ke atas bukit, menyeberangi perbatasan yang dicurigai sebagai negara tetangga. Hal tersebut langsung terdengar ke telinga pasukan tentara India. Karan yang saat itu sedang cuti harus ditarik kembali ke dalam pasukan tentara untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan negaranya. Sebelum kembali ke daerah perbatasan, Karan terlebih dahulu hadir untuk melihat dari kejauhan pertunangan mantan kekasihnya. Karan yang tiba langsung dipromosikan menjadi petinggi yang membuatnya harus terlibat ke dalam rapat penyusunan strategi perebutan wilayah. एडवांटेज तू से है जो ऊपर बैठा. Karan juga bertemu dengan Romi di suatu daerah yang dekat dengan pusat peperangan yang akan berlangsung. Romi ditugaskan untuk meliput berita tentang kondisi perang yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Ternyata, sebelum mengambil tugas tersebut, Romi menceritakan dan meminta persetujuan tentang tugas yang diberikan atasannya pada tunangannya. Tunangan Romi sangat menentang tugas yang diberikan pada Romi karena tugas tersebut terlalu berbahaya untuk seorang perempuan. Romi yang tengah berdebat dengan tunangannya karena perbedaan pendapat, terpaksa harus mengembalikan cincin pertunangannya untuk mengakhiri hubungan mereka. Keesokan harinya, saat matahari telah terbenam, para tentara India akan menyerbu posko pertama tentara musuh. Dan dalam peperangan, kesatuan yang berada di tempat yang lebih tinggi akan selalu diuntungkan, yang berarti kondisi tentara India sangat tidak diuntungkan. Walaupun begitu, tentara India berhasil merebut posko pertama tentara musuh. Karan juga mendapatkan apresiasi ketika itu, karena telah menyelamatkan rekannya yang terluka. Karan dan Romi bertemu tanpa sengaja. Ketika itu markas pasukan tentara India dibombardir. Karan kala itu berusaha menyelamatkan Romi yang merupakan penduduk sipil. Setelah situasi mulai aman, Romi harus pulang ke daerah yang jauh lebih aman. Lalu, tugas tentara India selanjutnya adalah menaklukkan puncak tertinggi, di mana posko utama tentara musuh berada di antaranya. Tingkat kesulitannya pun akan jauh lebih sulit, karena medan yang akan jauh lebih menanjak, dan tentara musuh yang akan jauh lebih banyak, serta lebih berhati-hati. Ada satu waktu, ketika Karan mendapatkan surat dari temannya, yang memberitahukan bahwa Romi saat ini telah mengakhiri hubungannya dengan tunangannya. Kemudian, hari pun berganti malam. Tentara India menyerang sesuai dengan komando, namun sayangnya, mereka harus dipukul mundur karena banyaknya anggota yang gugur dan medan yang sangat tidak menguntungkan mereka.
Keesokan harinya, Romy bertemu dengan Karan yang terpukul atas kekalahan mereka. Kali ini, tujuan utama Karan adalah menaklukkan bukit yang telah dikuasai oleh tentara musuh. Resimen Karan diberikan tugas terakhir kalinya untuk menaklukkan puncak tersebut, di mana mereka akan menyeberang dengan memanjat tebing bagian barat yang ada di bukit, agar tentara musuh dapat terperdaya. Dan yang dipilih untuk mengemban tugas tersebut adalah Divisi Karan. Sebelum melakukan operasi, Karan kembali bertemu dengan Romy dan mengungkapkan segala perasaannya pada Romy. Begitu pula sebaliknya. Ketika operasi dimulai, semuanya berjalan tidak begitu mulus. Karena saat memasuki area perbatasan, Kapten Divisi Karan harus gugur dan menyisakan beberapa orang. Karan juga ditunjuk untuk menjadi pemimpin divisi, menggantikan Kapten Divisi yang telah gugur. Dengan 6 tentara yang tersisa, mereka terus maju untuk menyelesaikan tugas mereka. Singkat cerita, dengan bekerja sama, mereka semua berhasil memanjat tebing tersebut dan melancarkan serangan dadakan ke posko utama musuh. Kedua belah pihak saling menembak untuk memperebutkan wilayah dataran tinggi itu. Satu malam dihabiskan dengan adu tembakan, hingga matahari mulai memperlihatkan senyumnya pada militer tentara India. Dan di akhir peperangan, Karan menancapkan bendera kebangsaan di puncak tertinggi dataran tersebut. Di akhir cerita, Karan bertemu dengan kedua orang tuanya, yang terlihat begitu bangga pada anak mereka, Karan, yang berhasil menjadi pahlawan dalam peperangan tersebut. Karan juga bertemu Romila, dan kembali mengukir kisah cinta yang sempat mereka tunda. तुमने जो लक्ष्य बनाया था वो तो पा लिया, अब Oke teman-teman, selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.